kesehatan, keselamatan anak-anak itu lebih penting. Iya. Nah, jadi kalau memang ada siapa yang bertanggung jawab. Man and Match. Oke. Roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat ujung barat. Ketemu lagi dengan saya Cika Setiadi. Hari ini di studio kita kedatangan tamu sangat luar biasa hari ini. Beliau adalah seorang kepala dinas pendidikan Kabupaten Aceh Besar, yang juga selama ini berperan dan mempunyai peran fungsi yang luar biasa di balik suksesnya pendidikan di Aceh Besar. Beliau adalah Dr. Silahuddin MAG. Ya, selamat datang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oh ya. Tadi kemari lancar Pak ya? Alhamdulillah. Ini baru dari Janto Pak? Hari ini sudah ada beberapa agenda. Jadi dari Janto langsung ke sini untuk memenuhi undangannya di sini. Iya, Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Baik Pak, ini mungkin kita berbincang santai Pak. Siap. Kalau bahasa anak-anak muda sersan Pak, serius tapi santai. Baik Pak, ini baru sekitar kemarin malam itu Bapak Menteri Bapak Nadiem Makarim, beliau menyampaikan bahwasanya sekolah sudah boleh diaktifkan kembali dengan syarat adalah daerah-daerah yang zona hijau ya Pak ya. Nah, Aceh Besar sendiri kan termasuk zona hijau ya Pak. Nah, terus sikap kita gimana Pak untuk Aceh Besar? Baik, terima kasih sebelumnya. Kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar dalam hal ini untuk mengambil sebuah sikap itu sangat hati-hati. Sebelum proses ini kita sudah coba untuk berdiskusi dengan beberapa pihak yang berkompeten. Misalnya kita pernah duduk dengan MPD, dengan Kemenak, dengan Dinas Pendidikan dan dengan Bupati. Kita membicarakan apa yang akan kita ambil sikap menghadapi era new normal ini. Nah, kemudian timbullah di situ bahwa kita tetap akan mematuhi berbagai aturan dan edaran yang disiapkan oleh pemerintah. Kita tidak boleh gegabah dalam hal ini. Kalau istilah yang sering kita dengar, kita jangan offset. Jangan offset karena kita terlalu ingin gegabah, tapi kita tidak memperhatikan efek-efek yang terjadi setelahnya. Kemudian setelah kita duduk, Bapak Bupati berserta Forkopimda, kita duduk dengan tim gugus kabupaten. Kita baru saja selesai duduk dengan tim gugus kabupaten dan di dalamnya semua pihak terlibat, pihak dari Polri, TNI, Kejaksaan, semua OPD dengan Bapak Bupati. Yang sebelumnya kita lakukan Fikom dengan Forkopimda Provinsi. Kemudian kita duduk lagi dengan Forkopimda Kabupaten. Juga mengambil langkah-langkah apa saja yang akan kita lakukan untuk menghadapi era new normal. Karena memang Aceh Besar kita masuk dalam daerah yang bisa zona hijau ya. Zona hijau artinya dan dihimpit oleh merah dan kuning kalau istilahnya ya. Tetapi kita juga tetap hati-hati. Kita tidak mengambil sikap gegabah karena saya teringat juga pesan dari Mas Menteri kita Pak Nadiem Makarim bahwa kesehatan, keselamatan anak-anak itu lebih penting. Nah, jadi kalau memang ada siapa yang bertanggung jawab. Maka oleh sebab itu saya selaku Kepala Dinas Pendidikan tetap berkoordinasi dengan tim gugus kabupaten. Jadi kita sampai sekarang belum mengambil sebuah sikap apa yang kita lakukan. Namun secara institusi kita sudah menyiapkan SOP. Kami dari Dinas Pendidikan kemarin baru saja menyiapkan SOP kepada tim gugus kabupaten. Kita serahkan tugasnya apa saja tahapan-tahapan yang akan kita lakukan jika nantinya jadi tanggal 13 itu kita akan melakukan sekolah face to face. Nah, jadi kita apa saja tahapannya dan kami sudah menyiapkan SOP-nya dan SOP-nya sekarang sudah di gugus kabupaten untuk menyiapkan tahapan-tahapan itu. Gitu. Salah satunya apa Pak yang membedakan dengan seperti hari biasanya Pak? Kita mungkin dalam surat tersebut kami memaparkan ada beberapa hal yang akan dilakukan jika kita nanti akan sekolah pada tanggal 13. Yang pertama adalah persiapan kelas.
Kelas. Sebelumnya kita harus memonitor dulu bagaimana persiapan kelas. Misalnya seperti ini. Kelas itu akan dibagi 2 kelompok misalnya. Itu kita jelas kita buat dalam surat SOP itu atau dengan sistemnya shift. Kemudian waktu masuk sekolah peserta didik juga dibagi dengan 2 waktu misalnya. Apakah misalnya dari ini masih perdebatan. Misalnya dari jam 8 sampai jam 10 satu kelompok, kemudian jam 10 sampai jam 12 satu kelompok. Atau selang-seling harinya, misalnya Senin, Rabu, Jumat, gitu. Dan Selasa, Kamis, Sabtu. Nah, ini masih kita buat opsi-opsinya. Betul. Itu persiapan itu baru masuk persiapan kelas. Kemudian lama belajar sekolah misalnya. Lama belajar sekolah kita kurangi, tidak seperti biasa misalnya penuh. Itu kita sudah buat dalam surat edaran, surat kemudian misalnya sekolah menyiapkan hand sanitizer dan disinfektan. Itu kita pastikan kalau sekolah belum bisa menyiapkan itu ya kita boleh buka. Boleh buka. Kemudian misalnya tempat cuci tangan, sabun dan sebagainya. Ini persiapan kelas baru masuk item pertama. Kemudian semua warga sekolah itu harus menggunakan masker. Kita harus pastikan itu. Makanya kami berencana nantinya kalau ini sudah jadi kita akan panggil nanti dengan KDKS, dengan MKKS, dengan semua pihak kita duduk dulu. Ini tahapannya persiapan kelas. Itu belum lagi pada persoalan pra pembelajaran. Kita sudah siapkan secara matang. Apa saja yang akan dilakukan ketika pra pembelajaran? Misalnya, guru harus hadir 15 menit sebelum masuk kelas untuk memastikan bahwa sekolah itu betul-betul sudah siap dengan protokol kesehatannya. Oh, gitu. Ini sudah siap dan memang banyak ini itemnya dan insyaallah kita sudah menyiapkan ini kalau memang nanti kita jadi belajar. Termasuk cek suhu itu ya, Pak? Betul. Itu baru masuk di persiapan kelas. Persiapan kelas ya. Ada 4 hal yang dilakukan. Nah, mungkin nanti secara jelasnya kita ada persiapan kelas, kemudian pra pembelajaran, kemudian selama proses pembelajaran dan waktu istirahat. Waktu pulang ada 5 hal sudah kami susun. Oh, begitu. Sampai pulang saja harus sudah diatur ya, Pak. Makanya new normal ini adalah hidup baru kita. Hidup berdampingan ya, hidup berdampingan kata Pak ini, Jokowi. tapi ada sesuatu yang berbeda. Yang berbeda yang akan kita lakukan sehingga itu akan menjadi terbiasa. Jadi seperti itu mungkin. Sisi positifnya berarti kita lebih membersihkan diri ya, kesehatan. Sebenarnya kalau kita lihat dalam agama kita ini memang yang kita lakukan ini sesuai dengan agama. An-nadhafatu minal iman. Itu ujungnya kan. Kebersihan itu setengah daripada iman. Benar, ya. Selama ini mungkin kita anggap sepele itu, padahal memang makna yang terkandung dalam an-nadhafatu minal iman itu luas sekali. Jadi saya pikir ini sebuah pembelajaran bagi kita. Artinya kita jangan pernah menyepelekan kebersihan. Kalau bersih tidak bersih semuanya enggak selesai. Betul. Enggak bersih salat enggak terima. Enggak bersih sampai mau meninggal pun harus bersih. Dulu. Jadi makanya saya pikir ini pembelajaran yang luar biasa bagi kita khususnya umat Islam. COVID-19 ini telah mengajari manusia. Ini kini kalau kita buat judul seperti itulah kira-kira. Betul. Ya begitu Pak. Pak ini. Berarti memang harus bersih ya. Rahmat, ingat ini makna ya. Harus bersih Rahmat ya. Jangan malas mandi Rahmat. Gini Pak, dengan sebanyak itu persiapan, kan pasti membutuhkan biaya nih Pak si sekolah. Betul. Itu bisa digunakan dengan dana BOS, Pak. Kalau kita lihat dari beberapa permen dari Kementerian Sosial Edaran memang sebahagian itu bisa digunakan untuk dana BOS. Pak ya. Memakai dana BOS, Pak ya. Di sini ada senior di sini, Pak Fadil ini. Senior beliau juga kebetulan sekarang membantu kami Dinas Pendidikan sebagai tim pembina untuk sekolah sistem pendidikan berpadu. Oh iya. Gitu. Ustaz Fadil Ketua Yayasan Nurul Quran ya. Gitu kira-kira. Berarti itu bisa digunakan dengan dana BOS ya Pak ya? Siap. Bisa ya. Tetap sesuai aturan. Jadi juknis itu tetap diperhatikan ya. Ya. Berarti mulai dari apa sih bahasa? Apa firman bahasa yang nembak suhu itu? Itu cek suhu lah namanya. Cek suhu ya. Kok kami bilangnya ditembak. Biasa kan sering itu Pak ya. Oh, dari tembak nih. Tembaknya. Nah, terus dari itu semua itu kira-kira berapa lama sih Pak? Kalau kita lihat dari surat edaran dan beberapa press release yang disampaikan oleh kementerian bahwa memang ini bertahap. Tanggal 13 ini diupayakan dulu yang SMP dulu ya. Kemudian dari SMA dulu, SMA SMP. Kemudian baru kalau ini sudah berjalan beberapa minggu lanjutkan dengan SD. Kalau beberapa minggu sudah jalan ada bertahap. Ada bertahap. Ya, ada bertahap dilakukan. Jadi tetap kita pegang jangan offset.
Jangan offside. Jangan offside kita. Jangan ini mau tidak boleh karena kita ini menyangkut keselamatan umat ini. Betul. Keselamatan anak-anak, maka saya pun hati-hati mengambil sikap. Betul. Maka saya selalu berkoordinasi dengan tim gugus. Apapun saya lakukan, saya berkomunikasi dengan tim gugus kabupaten begitu. Iya. Karena kalau kita one man show nanti bahkan boleh. bahaya Pak ya. Bahaya anak. Ada apa-apa disalahin Pak Kadis ya. Ini gara-gara Bapak nih. Iya betul. Makanya kami juga sudah buat kuesioner, kita sudah kirim ke sekolah mengirim ke wali murid terhadap sikap orang tuanya. Maukah mereka akan bersekolah pada tanggal itu? Mungkin Pak Fadil sudah terima juga kuesioner. Sudah terima Pak? Sudah terima. Nanti boleh cek nanti. Hasilnya apa itu Pak? Boleh sudah berapa persen? Banyak orang tua menginginkan anaknya sekolah lagi. Karena memang polemiknya itu Pak. Kahe. Ya baca ini kahe. Iya benar. Anu mak aja. Jadi dua-duanya sudah capek sekarang. Mereka memang mau bersekolah lagi begitu. Bahkan bukan hanya tapi si anak-anak juga sudah mulai stres tingkat awal gitu Pak. Jenuh sudah mulai jenuh. Mungkin gitu. kita bisa lihat sampelnya anak kita sendiri lah. Iya. Anak kita sendiri juga sudah merasa bosan ya di rumah. Betul. Seperti itu saya pikir. Berarti Pak untuk tanggal 13 ini SMA dan SMP dulu ya Pak? Kita tidak menunggu. Kita tunggu ya arahan dari gugus. Gugus kalau memang sudah nih kita kalau memang diizinkan semua semua ya. Tapi kami secara Dinas Pendidikan kami sudah menyiapkan SOP-nya. Kalau ini kejadian ini SOP-nya. Jadi insyaallah nantinya saya lihat kalau Aceh Besar sekarang kepala sekolahnya sudah cekatan. Begitu ada sebuah edaran, ada instruksi, kita sudah bisa mendistribusikan ke sekolah di mana saja dengan baik dan benar. Karena selama ini alhamdulillah medianya sudah jalan. Benar. Sudah berjalan baik. Karena itu memang satu terobosan yang luar biasa Pak dari sudah jalan mungkin. Betul. Mungkin Pak ini pun sudah merasakan bagaimana semua aturan itu langsung sampai ke bawah gitu. Iya, benar. Karena kalau PD Jaya itu kan sudah mulai Pak ya. Iya. Pendidikannya saya lihat di koran sudah. Kemudian kalau nggak salah Nagan Raya ya Pak? Sudah mulai sudah mulai juga ya. Berarti insya Allah kita tanggal 13. Tapi ini memang lagi libur Pak kan? Ini masalahnya lagi libur memang. Cuman bahasanya sudah mulai. Padahal ini memang secara ini memang kita sedang libur sampai tanggal 13 ya. Betul. Kan lagi bagi report, lagi semuanya. Sebenarnya memang libur. Jika normal pun kita sekarang lagi libur. Iya. Tapi berarti kegiatan belajar mengajar. Tapi kegiatan non belajar mengajar di lingkungan sekolah itu tetap tidak boleh dulu Pak. ASN itu kan tetap harus menjalankan tugasnya, harus bekerja di sekolah kan. Enggak, misalnya seperti acara perpisahan itu diserahkan pada sekolah itu kan kebijakan sekolah. Artinya tetap mengikuti protokol kesehatan. Begitu Pak. Kalau ada sekolah yang tidak mengikuti protokol kesehatan, bagaimana Kak? Ini kan langsung ada tim tugas yang akan menegurnya kan. Karena kita akan tetap dimonitor nantinya oleh pihak tim gugus tugas, nanti dari kepolisian, TNI, kejaksaan, mereka akan memonitor. Bisa ditutup ya Pak? Bisa jadi sanksi ya sekolahnya ya. Karena ini persoalan pandemi ini kan persoalan dunia ini. Bukan persoalan 1-2 orang kan. Persoalan semuanya. Tidak boleh dianggap remeh. Kalau istilah keren sekarang kan kalau tidak bisa mengobati jangan menyakiti. Atau jangan menulari. Ini harus tidak bisa membantu orang jangan bikin susah orang lain dengan kita. Seperti ini saya lihat filosofinya mungkin kan. Kita enggak selaman dengan orang itu kadang-kadang jumpa bukan takut kita orang itu menyebarkan ke kita. Kalau kita menyebarkan ke orang bagaimana? Kalau yang tidak ada apa-apa siapa yang dosa? Kan mana? Betul. Jadi harus seperti itulah. Makanya memang kalau menurut saya kita patuhi aturan lah. Iya. Berarti Pak Silahuddin ini Rahmat Firman juga ahli sepertinya bahasa-bahasa kiasan yang menarik. Ingat itu, kalau tidak bisa mengobati jangan menyakiti. Lebih-lebih yang muda-mudanya suka menyakiti hati orang. Jangan suka menyakiti hati. Itu Awin. Itu bahaya itu. Awin Syif. Harus disinfektan juga tuh. Disinfektan juga. Ini Rahmat nih, Mat. Jangan ya. Jangan itu ya. Jangan menyakiti hati perempuan. Baik Pak. Karena memang itu sedang panas-panasnya tentang permasalahan pro dan kontra itu ya Pak ya. Sekolah layak atau tidak. Kenapa kantoran sudah dijalankan, mal-mal sudah dibuka, sekolah kok masih diliburkan dan sebagainya kan. Dan mudah-mudahan dengan setiap sekolah menjalankan protokol ini insyaallah
kita semuanya untuk lah. semua Untuk tetap semuanya, aman ya. begitu ya Pak. Betul betul. Kalau seandainya Pak tiba-tiba zona kita berubah menjadi kuning, Hmm. ini apa ada perubahan juga Pak? Kita ikuti aturan lagi. Begitu Ya, Pak ya. ya. Tadi pasuknya apa? Jangan offset. Jangan offset. Jaga pasuknya. Iya, Kita iya. pasuk. Offset itu kena kartu Kena kuning kartu atau merah. keluar nih. Berulang-ulang kartu merah. Kartu merah. Betul. Dengan offset. Ya. Jadi itu kita jaga itu. Kita makanya harus seiring sejalan. Saya sampaikan dengan kepala sekolah, dengan komite sekolah, dengan semuanya. Mari pendidikan itu sama-sama lah. Jangan Ya. saling mendahului. Ada yang ditinggalkan, tak boleh. Jadi sama-sama. InsyaAllah kita akan maju bersama gitu. Betul. Kemudian gini Pak, Ya. kan kebanyakan Aceh Besar berdampingan dengan Banda Aceh Pak. Banda Aceh. Tapi kalau berdampingan dengan PD kan mungkin agak jauh. jauh. Ada space hutan dan sebagainya. Betul. Nah, sedangkan Banda Aceh sendiri kan katanya zona merah ini Pak. Ya. Nah, itu bagaimana Pak? Dia tinggalnya di Banda Aceh, tapi kemudian Ya. sekolahnya di Aceh Besar. Betul. Makanya kita Jadi tetap polemik. harus ini polemik memang. Harus Iya. kita sama-sama Mm-mm. menjagalah, sama-sama menjaga agar yang merah itu segera hijau kembali kan. Iya, benar. Yang hijau tetap pertahankan Ya, hijau. tapi ini kan baru-baru kemarin itu baru ada info ada penambahan ada 10. penambah lagi, betul. 7 dari Lok Semawe, Betul, 1 dari Aceh Selatan ya Pak ya. Makanya kita nggak boleh menganggap remeh ini. Benar, Harus Pak. tetap waspada tinggi lah. Iya, betul. Waspada tinggi. Ya. Baik Pak, kita mungkin terlepas sedikit dari permasalahan sekolah di masa new normal. Ya. Mungkin kita ingin sedikit diskusi nih Pak masalah program yang ya sempat viral beberapa waktu yang lalu. Ya. Program luar biasa dari Kadis Pendidikan Aceh Besar itu SPT itu Pak ya, sistem sekolah terpadu itu. Betul. Ya, mungkin dan juga banyak sebenarnya Pak yang bertanya-tanya ke kita. Itu seperti apa sebenarnya sistem itu? Nah, kebetulan saya juga nggak begitu bisa menjelaskan dan alhamdulillah hari ini Bapak sudah berkesempatan meluangkan waktu untuk hadir kemari. Mungkin bisa sedikit jelaskan Pak SPT itu Pak. Iya, baik, terima kasih. Sebenarnya SPT ini adalah visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar dalam ketika terpilih menjadi Bupati kemarin. Artinya ini salah satu visi misi di bidang pendidikan, meningkatkan pendidikan yang bermutu. Nah, makanya begitu Bapak Bupati dan Wakil Bupati sudah melanjutkan pemerintahan dan kemudian saya dipercayakan menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar, maka program ini tuh menjadi program unggulan. Maka sehingga kita melalui fase-fase yang saya pikir panjang fasenya untuk merubah. Ini kan merubah juga tadi ke new normal kan. Betul ini Pak. juga dari sekolah yang biasa-biasa saja bagaimana kita buat menjadi sekolah yang luar biasa lah. Artinya bagaimana menjadi sistem pendidikan terpadu. Awalnya memang sulit, tapi alhamdulillah sekarang berkat dukungan dari semua pihak sudah kita buat sampel. Untuk tahap pertama itu kita SD ada 23 SD, kemudian SMP ada 10. Itu yang negeri ya Pak ya? Negeri yang kita buat sistem pendidikan terpadu. Adanya secara bertahap. Sebenarnya tahun ini kita sudah tambah. Sudah tambah 50% dari sekolah yang ada itu. Tapi karena memang sudah COVID, kita terkendala sedikit pada anggaran, maka berjalannya pelan-pelan. Tapi sebenarnya kita sudah bisa lari. Satu saat kita menginginkan semua sekolah itu adalah menerapkan sistem pendidikan terpadu. Anak-anak belajar kurikulum nasional, tapi juga mereka akan ada tambahan dengan pendidikan agama. Ya gitu. Jadi alhamdulillah sudah banyak perubahan yang kita lihat sekarang. Memang belum bisa semua karena memang bisa dikatakan efektifnya baru 2 tahun lah. 2 tahun efektifnya. Jadi kalau kita melihat hasilnya bagaimana, sudah bisa memang, tapi tidak secara komprehensif kita bisa secara keseluruhan ya. Secara keseluruhannya. Respon masyarakat gimana Pak atau wali murid luar terhadap biasa. Jadi kami merasakan sekarang semua sekolah sistem pendidikan terpadu itu tuh membludak siswanya datang, sehingga harus dibagi-bagi lagi ke teman-temannya. Jadi semuanya mungkin ya terima kasih selama pada di sini juga yang Pak Fadil sebagai tim pembina yang telah menularkan ilmunya. Saya sering diskusi dengan beliau dengan beberapa tim lainnya bagaimana sekolah itu semua itu SPT. Karena saya pikir begini. Itu yang akan kita tinggalkan nantinya. Betul. Jika kita nggak ada lagi nanti itulah
orang amal bisa jariah ngaji. kita juga ya Pak ya. Itu Benar-benar. mungkin yang lain kan in qata amaluhu semua kan. Iya. Ila min salasin. Jadi kalau saya mungkin selama ini berpikir seperti itulah. Oke. Paling kurang satu saat nanti ketika kita meninggal dia ingat rumah dulu ni ada saya bisa ini karena ini. Jadi seperti itu sajalah ya. Benar, ya. Maka saya berharap semua pihak mendukunglah kegiatan sistem pendidikan terpadu ini karena ini menjadi sebuah amal jariah kita nantinya jika kita telah tiada. Oke, Seperti itu. Ya betul. Ya MPD luar biasa. MPD, Jadi ya. MPD selama ini yang menjadi timnya memang. Jadi tim dari pembina itu terdiri dari MPD, dari Dinas Pendidikan Aceh Besar, dari tokoh-tokoh pendidikan. Oh. Jadi memang itu komprehensif kita duduknya, Komprehensif, tidak satu ilmu. Betul. Dari dayah juga ada. Oh, begitu. Jadi ilmunya itu campur semua ilmu itu jadi satu. Jadi satu. Namanya terpadu. Benar. Bagaimana memadukan antara kalau bahasa saya kemarin itu adalah bagaimana memadukan terintegrasinya sebuah kognitif, afektif dan psikomotor. Dia itu cerdas tapi hatinya lembut. Ini kan harus terpadu. Ketika lembut Cerdas, itu sudah hati lembut, berbicara ayat Al-Quran, berbicara hadis, berbicara pemahaman agama. Kemudian ada aspek lainnya adalah skillnya, ada keahliannya. Jadi makanya sistem pendidikan terpadu itu maknanya sangat komprehensif kalau kita lihat. Jadi bukan hanya satu aspek, tapi multi aspek yang akan kita dapati dari sistem pendidikan terpadu itu. Dan alhamdulillah memang sudah banyak daerah lain yang tukar pikiran dengan kita bagaimana kita melakukan hal itu. Bahkan saya beberapa hari yang lalu juga sudah pernah diundang ke daerah luar, bahkan ke provinsi lain. Kemana, provinsi lain sampai ke kemana ke Makassar. Makassar, Pak. Ya, Untuk ini, Pak. Untuk bagaimana menerapkan sistem pendidikan terpadu di Aceh Besar. Mereka itu. juga ternyata tertarik ya, Pak. Ya, paling kurang kita diskusi timbal balik di mana kurang kita, di mana lebih kita. Karena kalau sekolah IT itu terpadu tu di perkotaan tu biasa. Tapi di Lam Teba kita buat, di Pulau Aceh kita buat, di Masjid Raya kita buat. Ini yang orang yang capek orang fikir kan. Tapi kalau di kota kan memang sudah keharusan itu. Ini anak orang miskin, anak orang tidak punya mereka kapasitasnya tidak mungkin bisa sekolah di sekolah yang IT swasta. Tapi kita bagaimana mereka tu harus mendapatkan pendidikan yang sama. Jadi pendidikannya harus sama. Dia kita tidak orang miskin, kaya, pandai, bodoh, tapi dia harus dapat ilmu itu. Jadi mungkin itu yang prinsip-prinsip dasar yang coba kita terapkan dalam sistem pendidikan terpadu. Targetnya, Pak, kalau misalnya kan katanya gini, Pak, seperti Nurul Quran SD kan punya target selesai tamat itu di 3 juz untuk hafalan. Itu salah satu target dengan terpadunya. Kemudian di SMP-nya ada 5 juz ya, misalnya. Kalau saya nggak salah. Nah, kalau ini kita secara kami targetnya masih minimal kami buat. Targetnya masih target minimal. Tapi artinya minimal sekali mereka tamat SD itu bisa hafal 1 sampai 2 juz. SMP itu 3 sampai hafalan juga, Pak. Hafalan Quran, kemudian kemampuan baca kitab kuning. Kitab Ini kita kuning ada juga, target. Memang kurikulumnya terus kita benahi, kita sempurnakan dan alhamdulillah untuk tahun ke depan mungkin sudah mulai ada kurikulum baku. Karena ini baru pertama. Betul, Pak. Pertama itu kan artinya try and error juga ya, Pak. Ada kekurangan-kekurangan ya. Tidak mungkin sempurna kan. Benar. Dia seperti itu kira-kira. Tapi dalam program ini apa ada pihak-pihak yang misalnya kurang setuju atau memberikan sebenarnya bukan kurang setuju, kadang-kadang pesimisme, pemahamannya yang belum kita sampaikan, tapi begitu mereka melihat ini positif, mereka mendukung kembali. Jadi bukan tidak setuju, tapi mungkin ya sosialisasi yang kita berikan itu masih kurang sehingga banyak yang masih gitu. Tapi semuanya positif, insyaallah, semua positif. Kalau yang untuk anak-anak yang non muslim, Pak, itu tidak diwajibkan. Sementara kita belum kalau di Aceh Besar saya belum ada lah data itu. Yang itu belum ada data yang non muslim yang datang kan. Jika pun ada yang menyesuaikan kan. Menyesuaikan. Iya. Jadi memang SPT ini menjadi pembicaraan yang hangat nih, Pak. Siap. Terus satu lagi nih, Pak, program tahfiz ya, Pak. Betul. Ini bagian dari SPT juga atau di luar? Kita memang ada dua metode yang kita lakukan. Di SPT itu sebenarnya sudah ada guru diniyah dan guru tahfiz. Kita baru saja merekrut lebih daripada 100 guru tahfiz. Pak Fadilah, guru tahfiz, guru yang menghafal Quran minimal kita tes tuh guru-gurunya 5 sampai 10 juz lah untuk jadi guru. Dan peminatnya kemarin luar biasa. Kita sebar ke sekolah-sekolah SPT tadi. Jadi ada 2 item, ada diniyah, ada tahfiznya. Nah,
untuk memperkuat program tahfiz ini, kita sekarang ada satu sekolah yang khusus tahfiz, namanya Al-Fadhul Kabir. Di Janto tempatnya. Alhamdulillah tahun ini sudah banyak pesertanya. Dan laporan terakhir saya terima ada yang sudah bisa hafal sampai 10 juz. Padahal ini baru 1 tahun ini mulainya. Tahun ini mulainya. Jadi baru saja kita menerima lagi guru-guru tahfiz dan sudah mulai seleksi dan sudah ada yang lulusnya. Jadi ini memang menjadi kita kuatkan simpelnya. Mudah-mudahan ini juga bisa ditransfer nanti pada sekolah-sekolah lainnya. Oh iya, berarti itu disebarkan ke sekolah-sekolah negeri itu, Pak. Ya. Mereka memang status gurunya apa, Pak? Program Bapak Bupati adalah satu desa satu tahfiz. Satu desa satu tahfiz. Ya, Okay, begitu ya. Jadi itu gurunya statusnya kontrak, Pak? Kontrak. Ya, kontrak. Tapi kalau ada pegawai yang bisa hafal kan luar biasa kan. Subhanallah, lebih bagus lagi, Pak ya. Karena kalau tahfiz ini kan dia lebih spesifik dia. Tidak semua orang bisa menguasainya kan. Iya. Jadi kemudian ini, Pak, program tahfiz itu kan biasanya gimana, Oh iya, Aduh maaf Pak, ini baru datang Pak ininya gelasnya. Silahkan Pak, sambil santai kita Pak. Betul. Maaf nih Pak. Ya. Kopi Pak? Jangan. Enggak Pak. Saya sudah hitamnya kopi lagi. Biar air putih saja. Itulah dia Pak, hitam tapi manis Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kan enggak apa-apa hitam tapi manis Pak ya. Yang itu ya. Ini hilang manisnya dengan hitamnya ya. Oke Pak. Iya. Sampai mana sih tadi saya? Udah lupa. Oh, tahfiz. Oke. Biasanya kan ada yang orang tua bilang, wah ini anak saya mau jadi, saya pingin anak saya tahfiz. Tetapi karena tidak kemampuan, katanya memang enggak cocok nih menjadi tahfiz. Daya tangkapnya agak kurang dan melemah kan. Tapi sebenarnya banyak pendapat bahwasanya itu semua harus dipupuk selalu ya Pak. Ya, dipupuk selalu. Dengan program ini, insya Allah program SPT, program tahfiz ini yang perdana di Aceh Pak. Kalau seperti ini. Itu saya kurang tahu apakah pernah atau tidak, tapi kalau di Aceh besar ini tahun ini pertamalah kita terapkan sekolah tahfiz yang negeri. Tapi kalau swasta kan sudah banyak. Tapi yang negeri itu dikelola secara anggaran pemerintah baru tahun inilah. Begitu ya. Ya. Baik, Firman Rahmat, mungkin ada pertanyaan yang masuk ke DM kita? Kebetulan udah dijawab semua tadi itu. Udah dijawab ya? Ya. Saya pikir ya ini pasti bertanya jangan menyakiti. Ya, itu ingin bertanya. Itu konsepnya. Itu kalau perlu konsep saya jelaskan. Udah banyak nih tadi, jangan offside. Nah, ingat tuh ya, jangan offside. Terus apa tadi? Kalau tidak bisa mengobati, jangan menyakiti. Daripada offside nengok saja. Nengok saja, benar. Tapi jujur nih Pak, saya awalnya saya pikir ini Bapak mungkin tipikal orang yang apa ya, yang tegang, yang sangat serius dan yang nggak bisa ya begitulah kan. Ternyata beliau orangnya sangat welcome, sangat ramah, dan memang berbeda dengan persepsi orang-orang yang belum mengenal ya Pak ya. Tak kenal maka tak sayang ya Pak. Tapi jangan terlalu sayang juga Pak ya Pak. Saya bahkan sampai hari ini tadi saya duduk di kantin tanya ke saya, Pak bisa jumpa Pak Kadis? Saya bilang silakan masuk saja. Sama saya ditanya. Sebenarnya saya kan kalau itu kan sedih juga saya. Sudah 2 tahun saya jadi Kadis, masa belum dikenal. Tapi bagi saya itu wajar saja. Jadi mungkin Pak Fadil juga sering melihatnya sendiri kadang-kadang susah kali jumpa Pak Kadis. Pada ceritakan ke saya. Jadi seperti itulah kira-kira. Artinya memang kita yang penting kita melakukan yang terbaik. Terserah orang mengenal kita atau tidak. Karena yang namanya kebaikan itu seharusnya akan kembali kepada kita. Betul. Fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarra. Jadi seperti itu konsep hidup itu. Jadi kita jangan terlalu harus dikenal seperti itu, tidak seperti itu. Yang kita bawa nanti kan bukan itu. Iya benar. Amal kita. Bukan itu yang kita bawa kan. Jadi bagi saya sampai sekarang pun misalnya saya ke sekolah saja mau jumpa kepala sekolah masih saya tanya sama guru, boleh jumpa kepala sekolah? Kepala sekolahnya lagi jumpa Pak Kadis. Pada saya tanya. Jadi saya pikir apa yang kurang saya? Mungkin orang berbayangkan nih wajah Kadis itu besar tinggi, mungkin dia ganteng. Jadi saya kadang-kadang ini juga, tapi saya maklumi. Jadi kalau tadi Bapak juga berpikir seperti itu wajar tuh. Itu sudah bukannya berpikir, sudah dilakukan. Tapi lucu juga Pak ya, mau ketemu
Pak mau ketemu Pak Kadin. Padahal tanya sama orang yang bersangkutan ya. Baik. Ya. Berarti nggak ada lagi ya pertanyaan di DM kita udah terjawab semua ya. Memang di saya juga kebanyakan menanya tadi masalah new normal tadi. Oke. Tapi semuanya sudah terjawab dan yang bahkan banyak tanya itu mengenai itu Pak. Dananya itu bisa dipakai dengan dana bos Itu atau memang ada aturan tuh ya. tidak, Ada aturan kalau salah ada beberapa edaran yang keluar tentang mengatur khusus tentang dana bos di masa COVID-19 ini. Ya, boleh menggunakan ya, tapi tetap harus sesuai aturan lah. Lihat juknis lah. Lihat juknis. Hati-hati sekali karena ya itu semua kan harus kita pertanggungjawabkan. Betul. Jangan juga ini menjadi kesempatan untuk penyalahgunaan dana bos. Ya, jadi lihat juknis. Jangan benar. offset. Jangan offset. Jangan seakan nggak ada juknis Anda buat terus ya. Begitu offset kartu merah ya Pak. Kartu merah. Kuning dulu. Kuning dulu. Warna merah. Iya betul. Ya, mungkin itu bisa juga sebagai edukasi dan informasi ke seluruh kepala sekolah di Aceh besar. Betul, Baik Pak, nggak terasa ini Pak, sudah hampir 40 menit bahkan Pak. Begitu ya. Ya betul. Mungkin Pak kita minta closing statement dari Bapak untuk mungkin kepada seluruh guru-guru, kepala sekolah dan masyarakat yang hari ini masih ragu-ragu terhadap penerapan proses belajar mengajar di keadaan new normal ini. Mungkin sekitar 1-2 menit Pak ke arah kamera ini Pak. Kembali Pak, silakan Pak. Ya, baik. Saya sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar menyampaikan kepada seluruh masyarakat, kepada para kepala sekolah, para dewan guru, para stakeholder pendidikan, bahwa kita dalam melakukan pendidikan di era new normal ini, kita akan menyiapkan SOP-nya, kita akan menyiapkan tahapan-tahapannya, kita akan menyiapkan prosedurnya sehingga kita tidak salah melangkah. Yang paling penting adalah bagaimana kita memberikan kenyamanan kepada semuanya. Kepada siswa nyaman, kepada guru nyaman, kepala sekolahnya semua nyaman, masyarakat nyaman, melepaskan anak-anak sekolah itu nyaman. Nah, maka oleh sebab itu kita harus selalu mematuhi aturan-aturan yang disampaikan oleh pemerintah. Semua yang disampaikan inilah bertujuannya baik, saya lihat. Baik, tidak ada yang bersifat membuat kita sulit, terutama dalam pendidikan. Jadi hati-hati sekali. Dan saya berpesan teruslah berbuat yang baik, walaupun kita belum sekolah, guru-guru siapkanlah dari sekarang materi apa saja akan disiapkan. Kepala sekolah siapkan di sekolahnya tahapan-tahapannya apa saja yang dilakukan. Jadi kita terus berpikir, walaupun memang misalnya sekolah seperti ini belum face to face, alhamdulillah Aceh Besar menerapkan daringnya, alhamdulillah jalan, walaupun kita masih dengan daerah 3T itu ada terbatas. Luringnya jalan. Saya sudah memonitor, saya kunjung ke beberapa sekolah, memang saya melihat senang saya. Artinya para guru, para kepala sekolah ada inisiatif. Tidak bisa misalnya dengan daring, mereka antar langsung tugasnya. Mereka bentuk grup WA, tidak ada grup WA-nya, grup WA tetangga dibentuk. Ini kan luar biasa. Artinya ada upaya. Ada upaya dilakukan oleh para guru-guru kita bagaimana pendidikan itu tersampaikan dengan baik kepada anak-anak walaupun kita belajar dalam kondisi yang seperti ini. Ini tidak direncanakan sebelumnya. Kan? Jadi sesuatu tidak direncanakan pasti ada kelemahan, pasti ada kekurangan. Oleh sebab itu mari kita sama-sama membantu pendidikan sama-sama, tidak boleh sendiri. Keluarga, masyarakat, sekolah itu sama-sama membangun pendidikan. Sehingga kita berharap akan melahirkan generasi-generasi yang islami, generasi-generasi yang intelektual. Mungkin begitu yang dapat saya sampaikan. Terakhir, kalau Anda ingin selalu melihat kupu-kupu, tanamlah bunga sampai rumah. Jadi seperti itu. Jangan tidak perlu mencari di gunung, tidak perlu. Kalau Anda cari gunung menghabiskan banyak waktu. Tetapi begitu Anda tanam bunga sampai rumah, tiap pagi Anda bisa melihat kupu-kupu. Itu maknanya diserahkan di begitu. Oke, nanti kita note dari itu udah banyak nih kata-kata. Komen di bawah. Iya, maknanya komen di bawah. Mungkin ada tambahan juga dari sahabat-sahabat Ujung Barat bisa juga komen di bawah. Tapi sebelum selesai kita tutup ini, yang belum subscribe ya silakan di tombol subscribe di bawah. Dan untuk dukung selalu channel kita ya. Baik Pak, terima kasih atas kehadirannya di sini Pak. Baik, terima kasih. Mungkin bisa kita ucapkan sama-sama salam ke kamera sebelum ini Pak ya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.